Krisis di Tunisia dimulai dengan revolusi Melati pada tahun 2010 sampai 2011 yang menggulingkan Presiden Ben Ali. Pasca revolusi, Tunisia memasuki transisi demokrasi dengan konstitusi baru pada tahun 2014 dan pemilu demokratis pada tahun 2019 yang memenangkan Kais Saied. Namun, pada tahun 2021, Said memberhentikan Perdana Menteri, menangguhkan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan, memicu kekhawatiran akan otoritarisme. Referendum Konstitusi 2022 dan pemilu parlemen 2022 sampai 2023 diwarnai partisipasi rendah, mencerminkan ketidakpuasan publik. Tunisia kini menghadapi tantangan mempertahankan demokrasi dan stabilitas politik. Zain Al-Abidin Ben Ali, yaitu mantan presiden Tunisia yang memerintah pada tahun 1987 hingga 2011. Pemerintahannya yang otoriter berakhir saat revolusi menggulingkannya, yang memicu gelombang Arab Spring di wilayah tersebut. Yang kedua ada Mohamed Bouazizi, yaitu seorang pedagang kaki lima yang membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan dan penindasan. Aksinya ini menjadi pemicu revolusi Tunisia dan simbol perlawanan rakyat terhadap rezim otoriter. Ketiga ada Kais Saied, tokoh hukum yang memimpin Asosiasi Hukum Tunisia dari 1995 hingga 2019. Dikenal karena integritas dan keberaniannya mengkritisi sistem hukum serta politik. Ia akhirnya terpilih sebagai presiden Tunisia. Yang keempat ada Rached Ghannouchi, pemimpin Partai Ennahda yang berperan penting dalam transisi politik Tunisia setelah revolusi. Ia mengusung pendekatan moderat dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kerangka demokrasi. Yang kelima ada Hichem Mechichi, politisi yang menjabat sebagai Perdana Menteri Tunisia antara tahun 2020 dan 2021. Masa jabatannya diwarnai dengan upaya menstabilkan situasi politik dan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi negara. Yang keenam ada Moncef Marzouki, aktivis hak asasi manusia yang kemudian menjadi presiden Tunisia pasca era Ben Ali. Ia dikenal karena komitmennya terhadap reformasi dan demokrasi, serta peranannya dalam memimpin negara menuju era baru setelah pemerintahan otoriter. Yang terakhir ada Nourdine Tabobi, pemimpin Serikat Buruh UGTT atau General Union of Tunisian Workers, organisasi yang berperan vital dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. UGTT juga memiliki andil besar dalam mendukung perubahan politik dan demokratisasi Tunisia. Krisis di Tunisia dapat menyebabkan dampak berbagai macam. Yang pertama ada dampak di bidang politik. Adanya ketidakstabilan pemerintahan, pembubaran parlemen, dan juga ketegangan dengan oposisi. Yang kedua ada dampak di bidang ekonomi. Yang satu kemerosotan ekonomi, negosiasi dengan IMF, dan juga penurunan investasi. Yang ketiga ada dampak sosial, yaitu gelombang migrasi, protes massal, dan krisis pangan dan energi.